Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi faqad bismillah. Rawahul Bukhari. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yakni ibadah sholat subuh, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakannya dengan berjamaah. Di samping itu kita telah dapat menyelesaikan ibadah sunat, yakni ibadah sholat sunat yang berkaitan dengan sholat subuh yang berkesempatan juga untuk dapat melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Sekarang kita bersama-sama duduk iktikaf di masjid yang kita cintai ini sembari kita menunggu datangnya waktu sholat isya. Kita bersama-sama sholatul ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan sebabnya kita semuanya memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin menuntun kita untuk bisa memahami dan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita dengan akal dan pikiran yang didorong dengan hati yang bersih kita dapat untuk menentukan sikap kita, karena kita tahu bahwa perbuatan yang baik mengundang ridhonya Allah, sementara perbuatan yang tidak baik mengundang murkanya Allah. Kita dapat untuk melaksanakan yang baik itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian tidak menjadikan diri kita menjadi orang yang sombong ketika kita dapat melaksanakan kebaikan, tapi kita justru semakin menengok diri kita masing-masing, mampukan menjadikan diri kita orang yang tawadhu dan senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan yang lalu telah saya sampaikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang kondisi jenazah atau mayit yang soleh. Mungkin masih ingat kata Rasulullah bahwa jenazah orang yang soleh itu apabila diangkat menuju ke pemakaman, maka jenazah itu berkata, "Qadimuni
aina tadhabuna. Itu teriakan mayat yang tidak soleh. Celakanya aku, celakanya aku, kalian bawa kemana aku? Jadi jenazah itu dalam keadaan kebingungan. Yasma'u sawtaha kullu illa insan. Semuanya makhluk kata Nabi mendengarkan perkataan ucapan mayit itu, illa insan, kecuali manusia. Walau sami'a, apabila manusia itu diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang teriakan jenazah itu atau perkataan jenazah itu ketika diangkat menuju ke pemakaman, kata Nabi, lasoiko, pasti bisa. Makanya sampai-sampai dan saya yang mungkin pernah untuk mengangkat jenazah tidak pernah mendengarkan mereka berteriak, tapi itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Maka ketika kita mendapatkan berita bahwa itu datang dari Rasulullah, sedikit pun dalam diri kita tidak boleh ada keraguan. Kalau kita meragukan apa yang diberitakan oleh Rasulullah, maka menjadi rusak iman kita. Ini yang menjadi penekanan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa ikhlas, ridho menerima apa yang datang dari Rasulullah. Karena apa yang datang dari Rasulullah itu dilandasi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yakunu anil hawa ma dhalla syafi'ukum wa ma huwa idhuwa illa wahyu yuha. Semuanya dilandasi wahyu. Kalau berita-berita dari lainnya perlu untuk ditelaah terlebih dahulu. Kalau landasannya bukan datang dari Rasulullah, maka perlu untuk ditelaah. Jangan sampai dulu kita begitu saja menerima yang pada akhirnya menjadi iman kita menjadi rusak. Banyak sekarang itu muncul berita-berita yang dikatakan atau yang diucapkan oleh seseorang yang justru bukan memperkokoh keimanan kita, tapi justru merusak keimanan kita. Jadi perlu untuk pemahaman diri kita masing-masing dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita. Maka itu ciri di antara orang yang soleh itu kan paling tidak ada ciri. Yang pertama, bahwa ciri orang yang soleh itu dirinya senantiasa yakin bahwa tidak ada yang berhak digunakan selain Allah. Ini ciri orang yang soleh. Yang nomor dua, karena dirinya sudah beriman yakin terhadap Allah, maka dia ikhlas ridho menerima perintah. Lalu yang ketiga, melakukan perintahnya tidak dilandasi karena ingin mendapatkan pujian makhluk, tapi di dalam melakukan perintahnya semata-mata ingin mendapatkan keridhaan. Ini sebab sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, apabila tidak benar dilandasi karena Allah, ini menjadi sia-sia di hadapan Allah. Maka keikhlasan di dalam melakukan perintahnya Allah itu mutlak harus kita tanamkan. Sebagai manusia, untuk mendapatkan pujian itu sebuah kewajaran. Ada orang yang baik kita puji, tetapi orang yang mendapatkan puji yang tidak menjadikan dirinya bangga, tidak menjadikan dirinya lebih baik daripada yang lainnya, tapi justru dengan pujian yang diberikan kepadanya tadi akan menjadikan sarana untuk merenungi dirinya, mampukah dirinya menjadi hamba Allah yang bersyukur, atau justru dengan pujian itu menjadikan dirinya lalai yang pada akhirnya
sehingga menjadi orang yang bangga diri. Ini kan bahaya sekali. Kalau sudah muncul rasa bangga diri, ini menjadikan rusaknya amal yang kita lakukan. Kan itu masalah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jadi keikhlasan itu tidak ikhlas ini kerjanya hati. Sekalipun mulut kita berbicara ikhlas, berulang-ulang kali kita ikhlas. Nah, kita tanya dalam hati kita betul kan ikhlas. Kalau kita punya ikhlas, kalau di hati kita baca di bahasa hati. Kalau kamu dan betul, ini kan berarti sudah ikhlas. Sementara keikhlasan itu wujud dirinya hanya hamba dirinya di hadapan Allah. Jadi perlu untuk senantiasa kita cermati dalam diri kita masing-masing. Oleh karenanya penting bagi kita semuanya memahami jati diri kita masing-masing. Orang yang paham dengan jati dirinya, insya Allah. Nah, untuk mengawali pemahaman dengan terhadap jati dirinya, itu yang pertama dirinya harus sadar siapa yang menciptakan diri. Lalu kedua, untuk apa dirinya diciptakan, dan lalu yang ketiga, kemana dirinya akan kembali setelah kehidupannya di dunia. Nah, ini kalau dirinya selalu berada di dalam tiga hal ini, insya Allah keberadaan dirinya digunakan senantiasa untuk membuktikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar bahwa dirinya dicipta oleh Allah, sadar bahwa dirinya bertugas menjadi khalifahnya untuk melaksanakan perintahnya, sadar bahwa dirinya pasti akan kembali kepada Allah. Nah, kita semuanya berkeinginan agar kembali kita memperoleh ridho yang istilah bahasa kita husnul khotimah. Nah, untuk menggapai husnul khotimah ini perlu diperjuangkan oleh masing-masing. Bukan kita gandul dengan orang, tapi kita berkorban dan berjuang masing-masing. Ini masalah. Nah, oleh karena itu perlu kita pemahaman sehingga kita mendapatkan yang dengan ilmu itu kita mengetahui bagaimana cara kita untuk beribadah, cara kita untuk beramal. Nah, kalau sudah ilmu itu disampaikan oleh orang yang bukan ahlinya, justru menimbulkan kesesatan bagi kita. Hadis Nabi yang saya bacakan tadi menjadi pegangan bagi kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza musnidal amru ila ghairi ahli, fattabiris syahwat." Apabila sesuatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini kan hadisnya ini pendek, tapi kalau kita mau merunut pemahaman seluruh aspek kita perlu adanya istilah bahasa bagaimana kalau menyampaikan masalah yang berkaitan dengan agama harus mengerti tahu dengan agama. Oh, ini begini, ini begini, dalilnya ini. Kalau tidak nanti akan menjadi tersesat, sehingga agama tidak lagi menurut yang memiliki agama, tapi agama menurut kemauannya sendiri. Ini masalah. Maka guru itu penting untuk menyampaikan ilmu yang istilah bahasa agama itu sangat dari sini. Maka hadis itu perlu penelitian sana. Apakah ini termasuk orang yang mati, orang yang jujur, itu selalu diteliti. Kalau ini ada hadis yang menyatakan bahwa ini datang dari Rasulullah, tapi yang menyampaikan tidak jujur, menyampaikan tidak hadis, maka hadis itu tidak akan diterima. Maka hadis nanti ada 3
kita kenal hadis sahih, hasan, ada hadis mutawatir, apa namanya maudhu. Tapi jenisnya ada hadis yang mutawatir, ada hadis ahad dan lain sebagainya. Ini penting. Yang kadang-kadang matanya bagus, tapi karena sanadnya yang menyampaikan tidak bagus, artinya tidak jujur, ada ketidakjujuran, maka menimbulkan hadisnya itu matanya atau isinya itu diragukan, lalu menjadi hadis yang lemah. Ada hadis yang maudhu. Jadi penting. Belum hal-hal yang lain seperti menafsirkan Al-Quran, tidak punya ilmunya menafsirkan Al-Quran, akhirnya menurut kemauannya. Padahal Al-Quran itu bahasa yang sangat sehingga dalam satu kata kadang-kadang memiliki makna sampai 7 sampai 9. Itu makna dalam satu kata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau tidak dipahami, akhirnya menjadikan sebabnya rusaknya kehidupan kita. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal adanya seperti Al-Quran bahwa Allah bersemayam, Allah duduk di atas arsy. Duduk itu tidak diartikan duduk seperti kita. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwa Allah itu tidak perlu tempat. Jadi kalau Allah duduk berarti memerlukan tempat, yang memerlukan tempat itu adalah makhluk. Maka ditakwil dari kelompok ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lalu dikatakan bahwa Allah itu berkuasa atas segala. Jadi ditakwil. Ya Tuhan fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan hamba-Nya. Bukan bermakna tangan seperti layaknya kita tangan. Kalau kita menyatakan bahwa Allah memiliki tangan layaknya tangan, berarti Allah itu menyerupai makhluk. Sementara Allah itu memiliki sifat yang lain saat kami itu. Maka ditakwil kekuasaan Allah di atas segalanya. Artinya tidak ada yang mampu untuk menandingi kekuasaan Allah. Maka kalau kita terpisah, terputus dengan teman, karena teman kita bepergian jauh, boleh jadi kita dapat belajar. Tapi kalau kita sudah terputus dengan Allah, siapa yang mampu untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar menjadi diri pribadi yang soleh, senantiasa berupaya untuk menggabungkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambungkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan hukum wajib, menjalankan perintah yang apabila tidak kita kerjakan menimbulkan sebabnya boleh jadi putus hubungannya dengan Allah. Lalu dinamakan sebagai rukun Islam. 2 kali syahadat, mendirikan sholat, lalu puasa Ramadan, zakat, lalu menunaikan ibadah. Jadi wajib-wajib ini menjadi bentuk ketaatan kita. Adapun penambahan ibadah seperti sunat ini menjadikan semakin indahnya, semakin kuatnya kita dalam beribadah. Maka dalam hadis Nabi yang kita bahas dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di sana dijelaskan ibadah sunat itu mampu untuk menjadi penyempurna daripada ibadah wajib yang pernah kita tinggalkan. Maka oleh karenanya kita senantiasa berupaya untuk mengajak diri kita melakukan ibadah di antaranya sunat qobliyatul maghrib, qobliyatul isya, ba'diyatul maghrib, ba'diyatul isya dan lain sebagainya. Dan tentu juga yang berkaitan dengan sholat sunat yang dikenal dengan sholat sunat malam. Ini semuanya dalam rangka untuk memenuhi apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza husnul amru ila ghairi ahlihi wantadiris, apabila suatu perkara dipegang, diserahkan kepada bukan ahlinya, ya tunggu kehancurannya. Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, saya bacakan saja. Idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin
Inna siya zakarohu wa in zakaro amana wa idha aradallahu bihi wa iradhalik ja'ala lahu wazirun su'ud. Inna siya lam yuzkar lam yudzakarhu wa in zakaro lam yugidhu. Rawahu Nasai. Apabila Allah menghendaki akan kebaikan terhadap pemimpin, katakanlah seperti presiden, maka Allah menjadikan baginya pembantu-pembantunya itu orang yang jujur. Katakanlah seperti Pak Prabowo sebagai seorang presiden, lalu menteri-menteri itu sebagai pembantu. Kalau Allah menghendaki kebaikan, itu kata Nabi, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, maka Allah memberikan pembantu-pembantunya, menteri-menterinya orang yang jujur. Kalau presidennya itu salah, karena tahu bahwa presidennya salah, menterinya bukan dia, tapi mengingatkan. Nah, kalau presidennya itu tidak jujur, maka dia tidak mau diingatkan. Nah, kalau kepingin untuk memperoleh kebaikan, menteri yang diangkat itu adalah menteri yang jujur. Sehingga apabila presidennya pimpinannya salah, wakilnya tadi, pembantunya mengingatkan. Tapi kalau tidak mau mengingatkan, akhirnya melihat salah, dibiarkan rusak. Malah sekarang ini kalau kita lihat justru banyak takut karena kejahatan yang dilakukan, karena kejahatannya sudah terorganisir. Maka itu Sayyidina Ali mengatakan barang yang batil, barang yang batil itu apabila dibikin dengan baik akan bisa menghancurkan barang yang hak apabila dilakukan dengan sembarangan. Barang yang hak, barang yang haknya datang dari Allah itu perlu perjuangan kita. Maka oleh karena itu kita harus betul-betul memiliki keyakinan memperjuangkan yang hak, bentuk ibadah kita kepada Allah yang mengantarkan diri kita menjadi pribadi yang jujur. Nah, kalau kita sudah yang enak aku mengingatkan, nah, ini akibatnya pemimpinnya tadi berlaku semaunya. Karena apa? Karena pembantu-pembantunya tidak berani mengingatkan. Nah, sekarang ini mari kita lihat kita dalam kondisi yang bagaimana. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi, kalau kita ini melihat kemungkaran, cegah dengan tiga cara. Cara yang pertama, kalau kita punya kekuasaan, cegah dengan kekuasaan. Jangan sampai kita membiarkan, karena kita mendapatkan keuntungan dari kemaksiatan itu, lalu kita biarkan. Padahal kita punya kekuatan. Kalau yang kemarin rame itu ada namanya kita melakukan judi online. Jadi lalu nomor dua, kalau tidak punya kekuasaan, ya cegah wabilisasi dengan ucapan mengingatkan tidak bisa. Kalau berani, nah sekarang dengan lisan biasanya dimunculkan banyak dengan kritik lewat WhatsApp dan sebagainya itu macam-macam. Nah ini dilihat benar apa tidak, sehingga kita tidak menerima yang langsung itu. Akhirnya
sampai sekarang menjadi masalah karena tidak mengerti, tidak paham tentang bagaimana keberadaan pesantren, membicarakan pesantren sampai menghina kiai dan sebagainya. Muncul gugatan sekarang terhadap Trans 7 yang membuat konten seolah-olah merendahkan daripada pondok pesantren, sehingga santri yang membantu perbuatan itu yang ingin untuk mencari berkah lalu muncul dianggap sebagai perbedaan. Nah ini macam-macam, tidak tahu dengan santri itu apabila diperintah oleh kiainya itu bukan main senang, berharap untuk mendapatkan perintah dari rasa khawatir. Itu sangat sulit. Kalau tidak mampu kita dengan ucapan kita, dengan lisan kita, fakulti dengan hati kita, didoakan. Mudah-mudahan diberikan hidayah diingatkan oleh Allah. Karena kita memang memberikan sesuatu dengan hati tadi loh dikatakan oleh Nabi Fadhalika al-aful ini. Itu saudara-saudara. Pertanyaannya muncul bagaimana kalau kita ajukan terhadap perbuatan maksiat, di mana letak keimanan kita? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan hadis yang saya bacakan tadi, idza usidal aku ila ghairi ahlihi fattabi'is sa'ah, mudah-mudahan mendapatkan diri kita masing-masing renungan sejauh mana keimanan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Iya kan berbunyi. Surah Al-Madinah Amin ya puji pasal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan bisyadikum wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.